Oke. Ini ada benar 11 nih. Siapa nih? Enggak ada namanya. Ini benar 11 satu orang. Maksimal kan berarti 13 ya? Ya. 9 siapa? 9 1 8 4 7 4 6 4 5 1 4 5 shit. Kalau 11 kan juga mungkin. Kalau udah ada yang Siapa? Oh. Meli berapa Meli? Masa regla anjir. Sedih banget. Berapa Mel? Meli 11 ya? Enggak lah, amin Tuhan. Tapi sayangnya bukan gue ya itu ya. Lu berapa sel? Kacau. Lu jangan nanya gue deh. marah. Terus dua. Ada tambahan dong. Remedial. Berarti sih main. Boy, gue apa Baginya. Satu orang. Empat kan kok? Iya. Oh. Ya, jadi hari ini kan kita lanjut ke ini ya, ke Injil, ke Perjanjian Baru. Apa ya akuntansi? Akuntansi. Enggak. Ya kita tinggal minggu ini sama minggu depan ya. Terus habis itu udah sama habis itu tinggal final exam. Datingnya langsung dosen tuh. No. Siapa nomor kan salah. Salah apa? Oh, Ini salah ya? Iya, tanggalnya salah. Masih harapan. Kalau gitu pakai lagi push. Bener juga nih. Ayo baca lagi Mazmur 1. Ada yang bisa? Orang yang ditanya adalah firman keren. Orang yang doa dulu sih. Oh iya, doa dulu ya, lupa gue. Ngapain buat dia? Tadi pas cuma doa, gini ya. ada kami kita doa dulu sambil baca loh. Ayo Pier doa. Iya doa. Yang tahu Tuhan, thank you Tuhan Yesus. Sore ini pada. Semoga dari awal ke akhir materi dari kita Tuhan dan tahu apa ini kita lebih dalam. Oke. Coba baca Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak lagi daunnya.
Penjelasan sama seperti yang baru lahir. Udah baca 1 Petrus 2. Penjelasan sama seperti yang baru lahir. Yang selalunya akan ada sesuai mungkin dan yang selalu. Supaya olehnya kamu bertumbuh dalam selamatanmu. Selamatan. Hmm? Tunggu dan kontrolnya selama. Ya, jadi ini kan kita ingat lagi tujuan kelas ini. Nah, tujuan kelas ini bukan supaya kita tuh lebih pintar berdebat atau lebih pintar soal pengetahuan Alkitab, tapi kita mau supaya kekaguman kita akan Tuhan tuh bertumbuh. Dari kita tuh semakin banyak belajar gitu. Semakin kita tuh melihat apa yang jadi rahasia Tuhan selama itu. Yang udah ribuan tahun ke belakang, bagaimana sih Tuhan tuh menyusun rencana untuk menyelamatkan kita. Nah, berarti hari ini kan kemarin kita udah belajar hukum Musa. Nah, terus kemarin kita akhirin dengan janji Tuhan. Dia tuh bakal kasih hati yang baru, terus dia bakal menuliskan hukumnya di hati kita kan. Nah, terus ya hari ini kita bakal belajar tentang perjanjian baru. Nah, perjanjian baru yang kita bakal bahas itu ada kitab biografinya Yesus, kitab Gospel, sama kitab Acts, Kisah Para Rasul. Ya. Jadi perjanjian baru itu ada 27 kitab. Kebanyakan ya ini surat-suratnya Paulus. Surat-surat Paulus. Tapi yang bakal kita pelajarin hari ini adalah kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan kitab Kisah Para Rasul. Nah, jadi apa itu Injil? Injil itu sebenarnya bahasa aslinya itu kabar baik, gitu kan. Jadi ya kita kalau kita baca Alkitab terus di situ ada kata-kata Injil, kita sebenarnya bisa ganti itu dengan kabar baik. Nah, kayak misalkan di Markus 1 ayat 1. Inilah permulaan Injil. Dan kita bisa ganti kabar baik tentang Yesus Kristus anak Allah. Jadi inilah permulaan kabar baik tentang Yesus Kristus anak Allah. Nah, terus ya kitab Injil itu ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kalau di sini kayaknya ada. Nah, kitab Markus itu yang paling tua. Yang paling tua itu kitab Markus. Nah, terus kalau kitab Matius sama Lukas, itu mereka tuh kebanyakan juga saling ada referensi gitu. Jadi Injil Matius sama Lukas itu ngambil referensi dari Markus juga. Nah, cuman kalau Yohanes itu dia beda sendiri. Dari penulisannya, terus dari banyak juga cerita-cerita yang tertulis di Yohanes itu nggak tertulis di yang lain. Jadi ini isinya tuh narasi, ajaran langsung dari Yesus Kristus sama perumpamaan. Nah, jadi sama kayak waktu itu kita belajar kitab sejarah perjanjian lama, kita tuh bisa kayak kita tuh benar-benar ikutin jalan ceritanya gitu. Kita coba benar-benar masuk tentang apa sih yang dirasakan orang-orang di situ gitu. Apa sih yang dirasakan audiensnya, apa sih yang dirasain Yesus. Nah, kita tuh bukan cuma baca doang, cuma kita bisa menyelam gitu, masuk ke apa yang mereka tuh rasakan, masuk ke dalam emosinya. Nah, timeline-nya itu dari kelahiran Yesus hingga kenaikan. Jadi kurang lebih tahun 4 sebelum Masehi sampai tahun 33 setelah Masehi. Nah, kenapa Injil itu penting? Karena Yesus adalah pemeran utama dalam Alkitab. Baca Yohanes 5 ayat 39. Yohanes 5 ayat 39. Kamu menyelidiki kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tapi walaupun kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku. Nah, di situ apa? 40. Enggak usah. Nah, jadi di situ kan Tuhan bilang sendiri kan, semua yang tertulis di Alkitab tuh tentang aku. Sama yang kita juga udah pelajarin sebelum-sebelumnya di perjanjian lama, semuanya itu cuman bayangan.
yang wujudnya adalah Kristus. Nah, terus Lukas 24 ayat 44. Dia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Tentu bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Ya. Nah, jadi ya semua yang tertulis itu harus terjadi ya. Jadi Yesus itu adalah pemenuhannya. Ini kalau kita balik lagi ke 4 babak yang di dalam Alkitab, ya ini adalah puncaknya. Yesus itu adalah puncaknya, pemenuhan dari semuanya. Dan dia juga adalah bentuk pemenuhan janji Tuhan ke Abraham dan Daud. Nah, kalau kalian baca di Matius 1 ayat 1, itu tuh kayak pembuktian gitu, bahwa Yesus itu adalah, kalau di Kejadian kan dibilang salah satu keturunanmu akan menghancurkan kepalanya iblis kan. Ya. Nah, terus bilang juga salah satu keturunan Abraham akan jadi akan jadi berkat bagi seluruh dunia. Terus di Perjanjian Daud juga salah satu keturunannya adalah akan jadi raja. Nah, di Matius 1 itu ditulis semua silsilahnya. Silsilahnya untuk membuktikan bahwa Yesus adalah pemenuhan semuanya. Nah, terus yang ini juga, yang penting adalah di dalam Yesus, Tuhan tuh menjadi seorang manusia. Ya, lo pernah bayangin nggak sih? Jadi, ya kayak kita gitu. Kita tuh sebagai manusia, kita mau jadi semut gitu, untuk nyelamatin semut-semut gitu. Dan ini tuh konsep yang sama sekali tuh nggak ada gitu di agama-agama lain. Bahwa ada Tuhan yang dia tuh Maha Suci, Maha Tahu, tapi dia tuh mau datang dan dia tuh mau jadi manusia. Nah, itu tuh sama sekali nggak ada gitu di konsep-konsep sebelumnya. Cuman Tuhan kita lah yang mau gitu loh. Coba baca ayatnya, Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yang ayat 14. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Iya. Ya, jadi pada awalnya adalah firman, dan firman itu sudah menjadi manusia, kan bilang. Baca lagi Filipi 2 ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Nah, jadi kita tuh punya Tuhan yang dia tuh mengerti apa yang sedang kita tuh rasakan. Nah, karena kalau di Ibrani juga dituliskan, dia tuh sudah pernah mengalami semua yang kita tuh rasakan. Jadi dia sudah pernah merasakan tertolak, dia kan merasakan rasanya tuh dibohongin, dihianatin, terus dibenci. Dia tuh udah pernah merasakan semua. Jadi kita tuh punya Tuhan yang bukan Tuhan yang jauh gitu loh. Bukan Tuhan yang jauh, bukan Tuhan yang cuman di atas sana, cuman lihat, cuman ngejudge kita doang gitu. Tapi kita punya Tuhan yang dia tuh udah datang dan dia tuh ikut merasakan apa yang manusia itu rasakan. Nah, kalau dalam memahami Injil, kalau kita tuh lagi baca tentang Injil, kita tuh bisa tanya pertanyaan ini gitu. Apa yang kitab ini tuh katakan tentang karakter atau kasih Tuhan? Ya kan? Jadi kan kita oke, kalau misalkan Pierre gitu, kita tahu Pierre. Kalau kita cuma tahu Pierre, oh yaudah Pierre tuh orangnya kayak gini gitu. Agak hitam, kacamata, gendut-gendut dikit. Nah, cuman kalau kita tuh
mau benar-benar mengenal Pierre, kita tuh harus tahu kan dia tuh sukanya apa, dia makanan sukanya apa, dia tuh value-value apa sih, value-value hidup dia yang dia tuh ambil, gitu kan. Nah itu baru benar-benar kita tuh mengerti, kita tuh mengenal, bukan cuma tahu. Gitu. Nah yang kita tuh mau juga kalau kita tuh baca Injil adalah kita tuh mengenal tentang siapa itu Yesus. Jadi kita bisa baca apa sih yang membuat Yesus tuh marah, apa yang membuat Yesus tuh sedih, apa yang membuat Yesus tuh senang. Dari situ kita bisa kenal karakternya Tuhan, karakternya Yesus. Contohnya Yohanes 11 ayat 33. Coba baca. Yohanes 11 ayat 33. Baca dong, Bin. Dalam pengertian ini. Tadi baru sebentar. Baru nanti. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masbulah hatinya. Dia sangat terharu dan berkata. Ya. Jadi ini kejadian pas Yesus tuh lihat Lazarus mati kan. Nah dia tuh dibilang dia tuh sedih dan menangislah Yesus kan kalau di ayat. Nah jadi kita tuh bisa lihat bahwa Yesus tuh sebenarnya juga dia tuh nggak suka. Padahal kan dia tahu dia tuh bakal membangkitkan Lazarus kan. Nah tapi di situ tuh dia bisa sedih. Di situ kalau di bahasa itu masjulah. Nah itu tuh kayak dia tuh kesel sampai dia tuh sedih gitu. Jadi sebenarnya dia tuh lihat bahwa kematian itu bukan seharusnya terjadi di manusia. Nah, tapi itu terjadi ya karena dosa, ya kan? Nah, jadi kita bisa lihat bahwa ya emosinya Yesus, dia tuh benar-benar kesel gitu, lihat bahwa ini tuh nggak seharusnya terjadi kematian ini tuh. Makanya dia take it personal, makanya dia tuh bawa itu tuh ke kayu salib supaya kita bisa hidup kekal seperti yang direncanakan di awal. Coba baca Yohanes 13. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil selai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekannya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Ya, jadi itu kan kejadian pas Yesus tuh membasuh kaki murid-muridnya kan. Nah, kita juga bisa lihat gitu di mana pas kejadian itu kan murid-muridnya tuh lagi berantem kan. Lagi berantem tentang siapa yang paling hebat di antara mereka kan. Nah, terus ya pada zaman itu kan seharusnya kalau mereka masuk rumah, mereka kan cuci kaki dulu. Nah, biasanya yang cuci kaki itu adalah budak-budak kan. Atau ya pelayan lah, atau pelayan gitu. Dan di saat itu pas mereka masuk, ya itu kan nggak ada pelayan. Jadi antara mereka cuci sendiri atau ada yang nyuciin gitu. Dan di situ Yesus yang take initiative gitu. Jadi kan kita bisa lihat gitu bahwa ya karakter Tuhan tuh datang bukan untuk dilayanin, tapi untuk melayani. Dan ya kita juga bisa lihat kan, ya, kalau kita baca sepanjang gospel juga kita bisa lihat gitu gimana struggle Yesus pas dia tuh di Taman Getsemani misalkan. Gimana dia tuh sebenarnya juga ketakutan. Bahkan dia kan sampai berkeringat darah. Nah, kita bisa lihat bahwa sebenarnya ya Tuhan juga merasakan takut gitu. Ini tuh semua dibayar bukan dosa kita tuh dibayar di kayu salib tuh harganya tuh nggak murah. Nah, tapi Yesus juga takut, tapi dia tuh memilih untuk percaya ke Bapaknya. Dia tuh melakukan itu karena dia tuh mengasihi kita kan.
Nah, jadi selain kita tuh mencoba melihat karakter Tuhan dari cerita-cerita yang di Injil, kita juga perlu tahu bahwa Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu ditulis itu tuh ada konteksnya. Mereka punya konteks masing-masing. Nah, coba kita lihat di sini nih. Di sini. Nah, kita juga bisa lihat di sini nih, tahun ditulisnya kalau Matius ada di tahun 66. Ya, diperkirakan tahun 66. Matius tahun 66. Tahun 66 berarti 33 tahun setelah Yesus itu meninggal. Nah, kalau Matius itu dia ditulis untuk Yahudi. Ditulis untuk Yahudi, makanya di situ tuh banyak dia kembali lagi ke Perjanjian Lama. Dia banyak mengutip Perjanjian Lama, dia banyak mengutip tentang nubuat-nubuat Perjanjian Lama itu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membuktikan ke orang Yahudi bahwa Yesus adalah Tuhan. Bahwa Tuhan adalah Mesias dan Raja yang abadi. Nah, kalau Markus itu yang paling tua, kita bisa lihat dia mungkin ditulis di antara tahun 50-an. Di sini. Ditulis di antara tahun 50-an. Nah, itu kemungkinan ditulis untuk orang-orang Kristen yang dianiaya di Roma. Nah, tujuannya itu untuk menggambarkan Yesus sebagai pelayan dan penebus. Empat. Nah, terus kalau Lukas, oh ya kalau Matius itu ditulis sama ini ya, Matius sama muridnya Yesus Matius. Kalau Markus itu saudaranya Bartolomeus, teman perjalanannya Paulus. Markus itu juru tulisnya Petrus. Jadi makanya dia bisa masuk ke Alkitab karena dia juru tulisnya Petrus. Nah, ini Markus juga kalau kalian baca di Kisah Para Rasul itu ada kisah yang menarik karena waktu itu si Markus itu pernah cabut ya. Jadi dia tuh lagi jalan gitu, lagi ada perjalanan misi sama Paulus, terus tiba-tiba dia tuh pergi. Kita nggak tahu kenapa, cuman dia tuh pergi, kabur gitu. Nah, sampai si Paulus tuh marah-marah. Ini kalian bisa baca di Kisah Para Rasul. Nah, terus tapi si Bartolomeus dia bilang kita kasih kesempatan lagi buat si Markus gitu. Sampai akhirnya mereka tuh pisah, si Paulus sama Silas, terus si Bartolomeus sama ini Markus jalan. Jadi dibagi 2 tim. Nah, terus ya kita nanti di surat-suratnya Paulus kita nanti baca juga si Markus itu disebut. Si Markus tuh si Paulus bilang pas dia tuh lagi di penjara, dia bilang ke Bartolomeus, lu kalau kunjungin gua bawa Markus gitu. Jadi kita bisa lihat ujung-ujung ceritanya si Markus tuh baikan sama Paulus. Tadi pisahnya karena Apa? Nggak tahu, nggak diceritain. Iya, cabut aja. Kabur, dia pernah kabur. Nah, kalau Lukas sama Kisah Para Rasul tuh yang nulis sama Lukas. Si Lukas itu dia dokter. Terus dia juga dia teman seperjalanannya Paulus juga. Jadi kitab Lukas sama kitab Kisah Para Rasul tuh kayak part 1, part 2 gitu loh. Nah, itu tujuannya ditulis itu kemungkinan buat ini pas trialnya Paulus. Paulus kan di penjara kan. Paulus di penjara terus disidang. Nah, kemungkinan dia nulis ini tuh kayak sebagai bukti loh bahwa bukti ke pengadilan bahwa si Paulus itu nggak ngapa-ngapain sebenarnya. Dia tuh tidak
dia tidak bersalah, dia tidak melanggar aturan. Nah kan kita bisa baca di Lukas yang 1 ayat 1 ya, dia bilang kan untuk Theophilus yang mulia. Jadi Theophilus itu kemungkinan antara dia itu pengacara Paulus atau dia itu hakimnya Paulus. Nah, kalau Lukas itu dia ditulis secara kronologis. Jadi perjalanannya kronologis. Ya terus ya tadi tujuannya buat itu ya, jadi pembelaannya Paulus. Nah, kalau Yohanes itu ditulis untuk non-Yahudi sama non-Kristen. Jadi makanya kalau kita baca Alkitab untuk orang yang belum percaya Yesus kan kita biasanya mulai dari Yohanes kan. Karena itu lebih mudah dibaca. Ya terus tujuannya itu juga tertulis kan di Yohanes 20 ayat 31. Coba baca deh, Yohanes 20 ayat 31. Yohanes 20 ayat 31. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesus Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam Ya. Ya, jadi itu kan tujuan Yohanes itu ditulis. Jadi supaya kamu yang belum percaya Yesus, percaya sama Yesus. Dan memperoleh hidup dalam namanya. Jadi kalau temanya, kalau di Matius itu temanya adalah Yesus sebagai Raja, Markus temanya Yesus sebagai pelayan, Lukas sebagai penyelamat, kalau Yohanes sebagai life giver. Dan ada apa deh? Ini ada di sini. Oh iya. Oh iya. Nah, kalau strukturnya, kita bisa lihat, kalau Matius itu dibagi 5 ya. Ya, kita bisa baca di sini. Kalau Matius itu ada naratif, 5 naratif. Kalau Markus itu dibagi 2. Jadi pasal 1 sampai 8 itu pertama tentang keajaiban Yesus. Terus setelahnya pasal 9 sampai 16 itu penolakan dan penderitaan Yesus. Jadi dibagi 2 gitu. Nah, kalau Lukas disusun berdasarkan 4. Pasal 1 sampai 2 masa bayi, 3 sampai 9 di Galilea, 9 sampai 18 perjalanan menuju Yerusalem, 18 sampai 35 kematian dan kebangkitan. Nah, kalau Yohanes kan tadi dibilang dia itu beda sendiri. Karena di situ dia ditulisnya tuh ada 7 pernyataan. 7 miracle. Jadi yang itulah yang kayak 7 miracle ya. Jadi yang kayak pas Lazarus, dia bangkitin Lazarus, kan dia bilang, akulah kebangkitan dan hidup. Terus pas dia kasih makan 5.000 orang, dia bilang kan, akulah roti hidup. Barang siapa makannya tidak akan kelaparan lagi. Terus misalkan pas yang dia melekin orang buta, kan ditulis dia, akulah terang. Nah, jadi untuk kita tuh mengerti Injil, kita pertama tadi kita harus tahu, kita harus cari karakternya Yesus seperti apa dalam cerita-cerita itu. Terus yang kedua, kita perlu lihat bahwa Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu punya struktur sendiri-sendiri. Struktur sendiri dan punya tujuan dia ditulis sendiri-sendiri. Oke. Terus yang kedua, kita bisa kita bisa pelajari mengenai dunia Yesus pada zaman itu. Ini di handout yang selanjutnya.
Nah, jadi kita perlu lihat bahwa di surat-surat gospel ini, di gospel ini, itu kan konteksnya lagi dalam si Israel tuh lagi dijajah sama Roma. Ya kan? Nah, ini juga ada yang bilang juga kenapa Yesus tuh pilih dia tuh muncul di saat penjajahan Roma. Karena pas penjajahan Roma itu sebenarnya di situ tuh aman. Meskipun mereka tuh dijajah, cuman pada zaman itu tuh relatif aman karena di jalan-jalan tuh banyak ini kan prajurit Roma. Terus dari wilayah Roma kan gede kan, dari Israel, terus benua Eropa, terus sama sebagian benua Asia kan. Jadi itu tuh membuka jalan buat Injil tuh tersebar dengan cepat gitu. Karena pada zaman itu transportasi udah ada dan zaman itu relatif aman karena dijagain sama bangsa Roma. Nah, ya kita bisa lihat bahwa bangsa Roma itu ada Kaisar Roma. Terus bangsa Roma itu ini dituliskan dia tuh berhasil bawa keteraturan di Israel, di Yudea. Terus itu ada Pontius Pilatus. Pontius Pilatus tuh kayak gubernur ya, gubernur. Hah? Ya, gubernur di daerah Israel. Pontius Pilatus. Nah, terus mungkin kalau kalian baca sejarahnya si Pontius Pilatus itu juga ada dia tuh pernah ada masalah sama Kaisar. Dia tuh pernah melakukan kesalahan ke Kaisar tuh kayak 2 atau 3 kali gitu. Makanya pas Yesus ditangkap, terus kan yang orang-orang itu ngomong kan, lu kalau nggak melakukan apa yang kita minta, lu bukan sahabat Kaisar, ya kan, bilang gitu. Nah itu tuh ada konteks sejarahnya, karena pada zaman itu tuh si Pilatus tuh ada kayak ini tuh kesempatan terakhir dia lah, kalau dia melakukan kesalahan lagi, ya misalkan kayak ada pemberontakan atau apa, dan itu bakal dicopot jadi gubernur. Nah terus ada perwira itu ada banyak, itu cuma pangkat. Perwira itu dia memerintah 100 orang tentara. Nah, terus ada pemungut cukai, pemungut pajak. Jadi pemungut pajak itu pada zaman itu orang yang dipilih sama orang Roma. Jadi untuk mereka tuh ngambilin pajak dari orang-orang Israel. Nah, jadi bisa dibayangin kalau pemungut pajak itu mereka tuh dibenci karena kayak mereka tuh kayak pengkhianat gitu loh, pengkhianat bangsa. Kayak lu bangsanya kita, cuman lu tuh ngambilin pajak buat Roma, buat penjajah. Nah terus pemungut cukai ini juga kan biasanya mereka tuh dikasih prajurit kan, dan biasanya kalau pada zaman itu tuh pemungut pajak tuh nggak dibatasin gitu. Jadi misalkan si Kaisar Roma tuh cuma minta 5.000 lah misalkan. Nah si pemungut cukai itu mereka biasanya ngambil 10.000, 12.000. Ya, mereka korupsi. 5.000-nya mereka setor, terus 5.000-nya lagi mereka simpan buat sendiri-sendiri. Jadi makanya mereka tuh sangat dibenci. Dan mereka ya biasanya kaya, sangat kaya. Dan mereka punya power karena mereka dikasih pinjam dikasih pinjam prajurit. Nah, terus ada orang banyak. Nah, terus ada pemimpin agama. Waktu itu pemimpin agamanya itu ada Farisi, ada orang-orang Farisi, kalau kita baca. Kalau orang-orang Farisi itu, jadi pada zaman itu tuh kayak ada 2 partai gitu loh. Partai orang Farisi sama partai orang Saduki. Nah, Farisi itu orang yang lebih konservatif. Mereka tuh lebih kayak menjaga jalan-jalan dulu, apa maksudnya, kayak hukum-hukum Musa, mereka masih jaga banget. Nah, kalau orang Saduki itu lebih ke orang-orang yang liberal. Jadi mereka tuh
apa ya? Ada beberapa hal yang mereka tuh nggak percaya gitu dari perjanjian lama. Oh nih, Saduki tidak percaya bahwa orang mati akan dibangkitkan. Kalau kalian baca. Nah, terus orang Saduki sama Farisi itu sering berantem. Mereka terlibat dalam kontroversi satu sama lain. Tapi mereka tuh, anehnya mereka tuh bersatu dalam oposisi mereka kepada Kristus. Jadi Farisi sama Saduki itu sering berantem, cuman mereka tuh bersatu untuk melawan Yesus. Farisi Saduki itu golongan berdasarkan apa sih? Berdasarkan percayaan. Kepercayaan. Percayaan. Maksudnya orang tuh bisa jadi lu Saduki, lu Farisi itu jadi. Dari kepercayaan mereka. Itu kan kalau Saduki nih bilang mereka tuh nggak percaya tentang kebangkitan fisik, mereka nggak percaya. Oh, bukan, maksudnya kayak orang biasa juga bisa klaim dia jadi orang Saduki. Oh enggak. Itu kayak golongan elit. Oh, Keturunan berarti. Betul. Gue nggak ngerti sih, gue nggak terlalu ngerti. Cuman gimana cara mereka bisa masuk ke situ ya? Ya cuman mereka tuh ya golongan elit. Mereka yang pemerintah. Kayak PDIP. Ya jadi kalau orang Farisi sama orang Saduki itu juga kebanyakan mereka kan elit kan, terus mereka juga ini pendidikannya tinggi. Terus ada ahli Taurat, yang mereka tuh sangat hebat dalam penafsiran hukum dan perjanjian lama. Terus habis itu ada murid Yesus yang mereka kebanyakan kan dari orang-orang Yudea. Ya. Ahli Taurat tuh Farisi apa Saduki? Kebanyakan Farisi. Kebanyakan Farisi. Ya. Apa? Kalau nggak salah sih ahli Taurat tuh kebanyakan Farisi. Bukan Saduki. Itu salah satu darinya nggak sih? Iya, Farisi. Tapi dia termasuk ahli Taurat. Nggak tahu, coba lu baca deh. Lupa gue. Itu bangsawan yang Iya, golongan elit kan. tapi kan Saulus itu kan dulu kan bunuh orang gitu kan. Apa emang orang Saulus itu emang kayak apa ya? Mereka tuh gerakannya membunuh orang juga atau emang tuh Saulus beda lagi yang pas pagi itu. Iya kan kalau gue lupa di surat mana kan dia bilang gue ada ini kan dia tuh Farisi. Gue ada Farisi. Nah terus kan kalau pada zaman itu kalau lu tuh menyembah Yesus kan itu tuh kayak inilah kayak heresi apa sih? Heresi itu? Penghujatan. Iya, hujatan terhadap Tuhan kan dan emang ada hukumnya kayak lu tuh dilemparin batu, dirajam. Tapi di antara orang Farisi itu actionnya si Saulus itu gimana? Iya dong. Kan dia bilang dia minta izin. Itu Saulus. Dia dapat izin untuk mantap mengikuti Yesus. Ya, terus murid Yesus itu kan kayak pada zaman dulu kan ada wilayah Yudea kan. Yudea itu Yerusalem kan ibu kotanya. Yudea itu daerah kaya. Terus yang rada atas itu wilayah Galilea. Nah, terus Yudea itu biasanya orang-orang kaya. Terus yang di Galilea itu orang-orang miskin biasanya. Nah, terus kebanyakan murid Yesus itu selain Yudas Iskariot, mereka tuh dari Galilea. Jadi mereka tuh dari daerah miskin. Semua selain Yudas. Iya. Terus kayak Iya bisa dibilang. Kalau berpendidikan. Iya.
Matius juga, ya bisa dibilang Matius juga dulunya kaya kan, dia kan itu pemungut cukai. Bertanya dong, Hmm? orang Farisi Saduki berarti kan mereka orang Yahudi. Iya, orang Yahudi. Mereka tuh point of view mereka sama pemerintahan Romawi itu gimana? Oh, ya mereka of course inilah kayak banyak korupsi juga, maksudnya banyak korup-korup juga. Mereka Iya, tuh, iya, iya. iya, mereka tuh ya secara publik yang menolak. Cuman kan ya pasti banyak ini juga. Orang Yahudi sekarang tuh Farisi nggak sih? Beda lagi. Sekarang tuh Israel tuh kebanyakan ateis. Jadi kan Nggak, ya, maksudnya kan ada sekarang tuh agama Yahudi. nah, Nah itu sama nggak sih dengan Farisi atau beda lagi? gua nggak tahu, kayaknya sama. Atau mungkin 11-12 kali ya? Mungkin lah. Ya cuman kebanyakan sekarang juga yang di Israel tuh agama Yahudi juga udah ya kebanyakan ya ateis. Jadi mereka tuh melakukan ritual tuh ya kayak udah cuman apa ya? Udah kayak budaya gitu loh. Mereka udah nggak percaya lagi. Cuman itu ya karena mereka melakukan itu ya karena budaya aja. Ya, kita pinjam meliputi pelajaran narasi dan ajaran langsung dari Yesus Kristus. Nah, jadi kalau kita baca, kalau di Injil, di kitab-kitab Injil itu juga kebanyakan, sebagian besar itu tentang penyalipan. Jadi minggu-minggu terakhir Yesus tuh itu tuh ditulis sangat banyak gitu, di Injil. Nah, makanya Yesus sendiri kan bilang tujuan dia datang adalah untuk disalib. Coba baca Matius 10 ayat 45. Markus. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tulisan berikutnya. Jadi tujuan Yesus datang tuh dia clear. Dia bukan untuk dilayanin, cuman dia tuh untuk mati jadi penebusan. Nih, kita juga bisa lihat satu-satunya ritual yang disahkan oleh Yesus adalah peringatan akan kematiannya. Nah, terus di kayu salib kan kita juga bisa lihat kan, kalau di Lukas 23 ayat 34, dia bilang, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini sebenarnya juga udah tertulis di Mazmur 22 sebenarnya. Jadi di saat Yesus tuh di kayu salib, semua dosa manusia dari seluruh zaman kan itu ada di dalam dia kan. Jadi makanya Allah Bapa pun dia tuh nggak bisa lihat Yesus itu di salib itu. Karena ya itu, karena kan dia tuh sangat suci kan, dia tuh nggak bisa lihat dosa. Jadi makanya pas di titik itu, di titik Yesus di kayu salib, semua dosa manusia itu kan ada di dia. Terus di situ Tuhan tuh meninggalkan dia. Nah, terus kita juga bisa bacakan di Lukas 23 ayat 43. Ya, ini pendosa pertama nih yang bersama Yesus. Nah, terus ini Yohanes 15 ayat 30. Yang dia bilang sudah selesai. Tetelestai. Itu yang ada tatonya. Dead. Nah, itu kan jadi itu tuh kayak pada zaman itu tuh lo kalau utang itu tuh term finansial gitu loh. Jadi kalau lo utang, kalau lo tuh utang terus ada surat utang, kalau surat utangnya itu udah selesai, itu tuh dicapnya tuh kayak tetelestai. Tulisannya tetelestai. Jadi itu kayak dia tuh bilang kayak semua utang dosa kita tuh udah selesai. Kan dia bilang. Makanya dia bilang pas dia mati itu semua tetelestai sudah selesai.
Ya. Itu si Daud yang di Mazmur 22 itu title Yesus juga. Iya dong. Nah, hasilnya apa? Setelah Yesus mati, tabir bait suci koyak. Nah, kan kita udah belajar kan di minggu-minggu sebelumnya signifikansinya apa? Bahwa ya kita sudah tidak lagi dipisahkan kan. Kita sudah lagi dipisahkan dengan Tuhan, kita bisa datang ke Dia. Nah, terus kebangkitan pentingnya apa? Ya ini kan menunjukkan bahwa ini tuh sudah diterima gitu, persembahannya diterima. Jadi kan pada zaman itu kan kalau high priest-nya si apa sih? High priest itu apa? Yang besar. Ya, imam besarnya kan kalau dia mau masuk ke ruang maha suci kan diikat dulu kan gitu. Diikat. Kalau dia bisa keluar hidup-hidup, berarti kan persembahannya diterima. Nah, ini juga tanda bahwa persembahan Yesus itu diterima karena dia tuh bangkit lagi. Nah ini nggak pernah ada yang masuk terus meninggal. Nggak tahu. Coba baca 1 Korintus 15. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah terima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Saudara yang dalam suci, bahwa dia telah dikuburkan dan bahwa dia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kita. Ya. Baca lagi Roma 4:25. Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Ya. Nah ini kita juga harus ngerti kan, kalau dulu tuh orang-orang di sini kan ada orang banyak kan, orang banyak pada zaman itu kan orang Yahudi. Nah mereka tuh menganggap bahwa Mesias itu datang kan hanya sekali. Mereka tuh Mesias datang sebagai raja, ya kan? Mereka tuh percaya bahwa Mesias itu datang sebagai raja. Mereka percaya kayak jebret datang Mesias terus langsung datang kerajaan Allah, gitu. Kayak petir datang terus langsung kerajaan Allah. Setelah Mesias datang langsung setelah itu kerajaan Allah. Jadi mereka makanya waktu itu ya pas Yesus masuk ke Yerusalem, Yesus itu mau dijadikan raja kan. Karena ya mereka percaya bahwa Mesias itu datang sebagai raja. Mereka tuh percaya rajanya itu yang datang dengan kekuatan politik gitu. Mereka tuh yang bakal membebaskan mereka dari Roma. Nah, tapi sebenarnya yang mereka nggak tahu adalah Yesus itu bakal datang 2 kali. Yang dia datang adalah dia membebaskan dulu kita dari dosa. Dia membenarkan hubungannya dulu, gitu kan. Nah, itu kan yang juga makanya waktu itu kan iblis pas lihat Yesus, pas iblis tuh yang di babi, yang Yesus tuh usir, si iblis kan juga ngomong, "Lu ngapain di sini?" Gitu kan. Mereka pun kaget gitu. Karena iblis juga tidak tahu gitu apa yang bahwa Yesus itu bakal datang 2 kali. Gitu. Nah, jadi ini yang disebut kingdom at hand. Jadi kingdom at hand itu kerajaan Allah yang udah datang. Tapi bukan secara fisik, cuman secara secara konsep, secara rohani. Jadi kita secara rohani datang dulu, baru nanti pas kedatangan kedua, baru kerajaan Allah yang sebenarnya itu baru bakal muncul. Baru secara fisik bakal muncul. Nah, jadi apa itu perumpamaan?
Perumpamaan itu biasanya cerita. Cerita ini disampaikan Yesus untuk menyampaikan sebuah pesan. Perumpamaan tentang kerajaan Allah itu ada di Matius 12, 31, 44. Nah, jadi ini ada dua konsep kan tadi. Konsep yang kerajaan Allah itu datang dulu secara rohani. Jadi di sini kingdom at hand. Terus nanti kerajaan Tuhan ketika Tuhan itu datang kedua kali itu kingdom at its fullness. Kerajaan Tuhan yang datang secara fisik. Nah, jadi kalau kingdom at hand, orang benar dan tidak benar akan hidup bersama. Tapi ketika dia datang secara fisik, Tuhan akan memisahkan orang yang dibenarkan dan tidak benar. Kalau kingdom at hand, kerajaan mulai dari kerajaan kecil dan bertumbuh besar secara bertahap. Jadi mulainya dari gereja kan, makanya kita diminta untuk menyebar. Terus pas dia fisik akan datang secara tiba-tiba dan mendominasi seluruh dunia. Jadi ketika Tuhan tuh datang kedua kali, semua orang tuh bakal melihatnya. Terus yang at hand, kerajaan Allah tidak mencolok, hanya beberapa yang menyadari harganya. Nah, yang kedua, yang at fullness baru akan sangat jelas. Nah, jadi ini tuh mumpung ini tuh Tuhan kasih kesempatan untuk orang-orang tuh bertobat. Ketika kerajaan Tuhan tuh belum datang sepenuhnya, ya kan? Ini adalah kesempatan untuk orang-orang bertobat, untuk kita-kita yang bukan Yahudi ini untuk bisa kenal Tuhan, untuk bisa menerima Tuhan, untuk bisa menerima Dia dan bertobat. Kayak kita bisa baca sendiri lah ya. Bentar. Oh ya, terus ini juga ini kan kita tuh lihat bahwa zaman Yesus tuh masih zaman perjanjian lama, bahwa dia tuh masih bekerja di bawah hukum, ya kan? Makanya ini bagaimana kita tuh interpret ayat-ayat yang kayak khotbah di bukit misalkan, yang apa? Kalau ada yang menampar pipi kiri, lu kasih pipi kanan. Terus kalau mata lu membuat lu berdosa, lu cungkil. Nah, bagaimana kita tuh mengerti hal itu? Karena itu tuh bukannya Tuhan tuh menyelamatkan kita, bukannya dia tuh mengecilkan standarnya. Standarnya tuh tetap sama. Ini khotbah di bukit ini dia tuh kasih lihat itu. Standar-standar yang selama ini tuh dikecilin sama orang-orang Israel, sama orang Farisi. Dia tuh tekanin lagi bahwa sebenarnya standarnya itu segini loh. Standarnya adalah kesempurnaan. Standarnya adalah kesempurnaan, dan ya kita memang nggak bisa gitu. Standarnya emang seperti itu. Standarnya memang betul, emang segitu. Cuman kitanya tidak bisa. Misalkan ya perumpamaan talenta kan, yang dibilang yang dia menguburkan talentanya itu kan dibuang ke neraka, dan ya itu memang standar Tuhan seperti itu gitu. Jadi kita baca apa yang Tuhan katakannya itu jangan jadi simbol gitu, atau jadi metafora, cuman itulah sebenarnya standarnya gitu. Nah, itulah standarnya, dan memang sebelum ada solusinya, itu salib, memang standarnya seperti itu. Kalau lu tidak menerima salib, ya standarnya yang mau dipakai adalah kesempurnaan. Perumpamaan tentang talenta, standarnya apa dari perumpamaan itu? Itu yang dia ini, yang kasih 1 talenta, tapi dia kubur. Nah, itu kan diusir kan?
dibilang apa sih? Karena dia malas bukan sih? Oh, dimasukkan ke kegelapan yang paling gelap ya? Dia masuk neraka. Gitu. Jadi ya ayat-ayat ini tuh ya kasih lihat gitu. Standar Yesus ya selalu sempurna. Kita diselamatkan bukan karena standarnya dikecilin, cuman karena darahnya Kristus dari salib. Nah, terus perempuan Yesus juga bersifat revolusioner. Jadi perumpamaan itu kadang-kadang tuh mengungkapkan kesalahpahaman, harga diri, ketidakjujuran. Jadi perumpamaan itu kadang-kadang apa ya? Revolusioner gitu. Itu tuh berbeda dari cara pikir orang pada zaman itu. Bahkan pada zaman ini kita juga. Jadi perumpamaan kadang-kadang tuh memutarbalikkan harapan tentang kekayaan, kekuasaan, atau orang-orang religius. Nah, jadi contohnya misalkan kayak perumpamaan tentang anak yang hilang gitu. Nah, itu kan kita tuh selalu punya ekspektasi gitu. Kayak ya misalkan ya anak kayak gini mah dibuang aja gitu. Anak si bungsu itu dia mah ya udah nggak usah lagi dianggap anak gitu kan. Nah, cuman dari perumpamaan Yesus tuh dia kasih sesuatu yang berbeda gitu, dari cara pandang kita. Dan itu tuh yang menjadi karakter Tuhan. Kita bisa belajar karakter Tuhan dari situ. Atau perumpamaan tentang domba yang hilang atau dirham yang hilang gitu. Dimana dia tuh ninggalin 99 dan dia itu cari satu yang hilang. Nah, itu kan itu tuh sangat revolusioner gitu. Itu sangat berbeda dari cara pandang kita selama ini. Contoh ini Lukas 15 11 ayat 32. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang kita tuh bisa tanya gitu, saat kita tuh belajar tentang perumpamaan. Lukas 15 itu tentang apa sih? Anak yang hilang ya? Ya, jadi untuk siapa perumpamaan tersebut ditunjukkan, sikap seperti apa yang dimaksudkan Yesus, terus apa inti utama dari bagian ini, terus latar belakang sejarah dan budaya dari cerita tersebut. Ya misalkan budaya pada zaman tersebut, itu kan si bapaknya kan dibilang dia tuh lari, pas dia lihat anak bungsunya, dia tuh langsung lari kan. Nah padahal pada zaman itu tuh seorang yang punya kedudukan tinggi itu nggak boleh lari. Nah kita tuh bisa itu bakal lebih dalam, kita bisa ketahuin karakter Tuhan lebih dalam kalau kita tuh belajar tentang latar belakangnya, latar belakang sejarah. Nah terus yang misalkan pas si anaknya tuh minta warisan gitu kan, minta langsung warisannya ke bapaknya. Ya pada zaman itu tuh udah kayak ngatain bapaknya supaya dia tuh cepat mati. Nah, jadi kalau kita tuh belajar tentang latar belakang sejarah, kita tuh bisa lebih mengerti gitu tentang karakter Tuhan, tentang apa yang Tuhan tuh maksud dari dari parable ini. Nah, terus jangan asumsikan bahwa lingkungan pergaulan Anda sama dengan pendengar asli surat tersebut. Nah, terus tapi jangan lupa, kita tuh harus balik ke poin utama. Nah, poin utamanya adalah tentang, ya misalkan kalau tadi anak yang hilang adalah tentang bapaknya kan. Bapaknya yang menunggu. Gitu. Nah, kita jangan hilang poin utama. Kalau kita tuh berusaha mengartikan kayak, oh, ya misalkan kayak, oh dia pergi kemana artinya apa gitu. Nah, tapi kita harus bisa ambil poin utamanya. Nah, terus bagaimana perumpamaan tersebut pasti telah mengagetkan pendengarnya. Jadi kalian coba bisa bayangin pas pendengarnya tuh dengar perumpamaan kayak gitu, reaksi mereka tuh kayak gimana gitu.
Oke. Sekarang kita masuk ke Kisah Para Rasul. Jadi di Kisah Para Rasul, ini kan jadi ada gap nih. Jadi kalau kita pelajarin kan, ini jadi ada gap antara Injil yang tadinya Injil dan Tuhan yang tadinya itu dia datang, kebanyakan dia itu melayani orang Yahudi, terus dia mati dalam konteks Yahudi. Bagaimana apa ya, dari Yahudi itu bisa jadi sampai kita sekarang gitu. Apakah kalau nggak ada Kisah Para Rasul, kita kan jadi bertanya, apakah benar bahwa kita tuh juga diselamatkan oleh Yesus, atau itu tuh cuma buat untuk orang Yahudi doang? Dan ini adalah jembatannya. Nah, ini tuh ada festival apa? Ini ada festival orang Yahudi. Ya, orang Yahudi. Nah, yang kita melihat ini festival First Fruit sama festival Pentakos. Nah, jadi pas Passover, ya kita tahu kan Passover tuh yang pas mereka keluar dari tanah Mesir. Mereka keluar dari Mesir kan dari tulah ke-10, mereka tuh harus olesin darah ke pintu mereka. Nah, itu kan sampai zaman Yesus tuh masih diperingatin. Nah, pas mereka tuh keluar dari tanah Mesir itu tuh akhir winter, akhir dari musim dingin, itu kan. Nah, itu udah mau masuk musim semi. Nah, dari Passover ke First Fruit, ke festival First Fruit itu 2 hari. 2 hari. Jadi ada festival namanya First Fruit. Jadi itu kan karena mereka udah dekat-dekat ke musim semi kan. Jadi ini tuh kalau mereka lihat ada apa namanya? Ada tunas mulai tumbuh. Tunas apa sih namanya? Gandum. Tunas gandum udah mulai tumbuh. Mereka tuh merayakan namanya First Fruit. Nah, itu biasanya 2 hari. 2 atau 3 hari setelah ini Passover. Nah, dari First Fruit ke Pentakos. Jadi setelah ada tunasnya ke full harvest ya, ke panen. Dari buah pertama ke panen itu ada 49 hari. Jadi 7 kali 7 hari, 49 hari dari festival First Fruit ke Pentakos. Jadi Pentakos itu pada zaman itu, Pentakos adalah festival mereka untuk merayakan panen. Itu kan. Jadi intinya sama. Nah, jadi kan Passover itu Yesus tuh mati di hari Passover, ya kan? Dan Yesus dibangkitkan di hari First Fruit. Festival buah pertama itu Yesus tuh bangkit di festival buah pertama. Coba baca 1 Korintus 15. Yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari orang mati sebagai sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tapi tiap-tiap orang menurut urutannya dengan yang menjadi miliknya pada waktu kedatangan. Buah sulung kan, jadi buah yang pertama. Jadi Yesus adalah kebangkitan pertama. Nah, sampai 49 hari setelah Yesus itu bangkit, itu turun Holy Spirit di Kisah Para Rasul 2. Jadi ya pas mereka merayakan full harvest, itu tuh turun Holy Spirit. 49 hari. Ya, hari ke-50. 49 hari
itu turun Holy Spirit, ya kan? Jadi yang itu kejadian di Kisah Para Rasul yang 3.000 orang bertobat. Pas Petrus berkhotbah, terus 3.000 orang bertobat. Terus turun Holy Spirit. Nah, jadi kan ini kita bisa lihat gitu, bagaimana ternyata festival-festival Yahudi pun dibuat sedemikian rupa untuk mengarahkan kepada Yesus itu kan. Ternyata ya segitu detailnya Tuhan tuh merencanakan ini semua. Nah, jadi Passover pas hari Passover itu adalah kematian Kristus di kayu salib. Ya kita juga tahu kan kalau kejadian Passover sendiri itu tuh cuma type di Tulas 10 itu juga type dari Yesus. Festival buah pertama itu tepat di kebangkitan Kristus. Terus festival Pentakosta itu jemaat pertama yang dimenangkan. Turun Roh Kudus yang 3.000 orang bertobat. Nah, jadi makanya kalau kita sekarang tahu Pentakosta itu penurunan Roh Kudus kan. Nah, cuman kalau orang Yahudi mereka tahu Pentakosta itu adalah harvest, full harvest. Nah, Kisah Para Rasul tahun 33. Tahun 33 sampai 60, kira-kira tahun 60-an. Sampai si Paulus itu, ini kan ditulis buat pembelaan Paulus. Jadi pas terakhir itu si Paulus udah lagi di penjara di Roma. Nah, jadi Kisah Para Rasul yang memberikan penjelasan tentang bagaimana Yesus memandu pertumbuhan gereja mula-mula melalui Roh Kudus. Jadi kan dia bilang, Tuhan bilang, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, sampai ke ujung bumi. Nah, kita lihat kalau di Yerusalem itu di pasal 1-7, Yudea dan Samaria di pasal 8, ke ujung bumi itu dari pasal 9, 10, hingga akhir Alkitab. Apa? Nggak tahu. Bukan akhirnya ada singkatannya. Nah, jadi ke ujung bumi itu ya karena kejadian ini kan siapa sih namanya? Bukan. Apa? Bukan. Stefanus bener. Yang Stefanus. Oh, ada. Kan Stefanus karena Stefanus dibunuh kan mereka menyebar kan dari Yerusalem. Mereka menyebar dari Yerusalem karena di Yerusalem tuh juga mereka kan kena persecution kan. Jadi karena persecution, terus karena ya titik tengahnya tuh gara-gara siapa itu? Stefanus dibunuh, makanya mereka tuh menyebar seluruh dunia. Dibunuh sama Paulus. Paulus. Siapa? Paulus. Stefanus. Dibunuh atas disuruh Saulus. Persetujuan Saulus. Disuruh ngaku juga. Iya, Stefanus tuh disuruh kayak ya lu menyangkal Yesus. Terus di pasal 8 tuh kalau nggak salah yang Cornelius, yang Petrus sama Cornelius, yang si Petrus mimpi Tuhan tuh turunin binatang-binatang haram terus disuruh dimakan. Ya? Ya. Terus kan si Petrus bilang, kalau nggak mau, gue nggak mau makan karena itu haram. Terus Tuhan bilang,
apa yang aku bilang boleh, jangan kamu bilang haram. Gitu. Nah, terus habis itu, setelah itu, dia tuh baptis Cornelius. Setelah dia baptis Cornelius, terus dia lihat bahwa Roh Kudus tuh juga turun di Cornelius sama orang-orang di situ. Nah, terus di situ tuh si Petrus tuh pulang, terus dia tuh kan kayak ada apa sih namanya di sini ada aku lupa. Ada konsili yang mereka tuh yang mereka tuh ngomongin bahwa ini sebenarnya kalau orang-orang yang non Yahudi itu mereka tuh harus ini nggak sih, harus ngikutin ritual Yahudi atau enggak? Maksudnya apa? Jerusalem Council. Council. Jerusalem Council. Nah, jadi kita bisa lihat kan, kalau dari gambaran besarnya, dari Abraham, dari Daud, dari Musa, dari apa namanya, dari prophet, semuanya tuh mengarah ke salib. Nah, terus dari salib, di Kejadian 1-2, kita lihat Roh Kudus turun, dari Roh Kudus turun, makanya baru ke Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Dan di inilah di kejadian di Kisah Rasul 1-2 itu jadi titik baliknya antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ya. Jadi kalau Perjanjian Lama itu kan untuk satu negara, untuk Israel doang. Kalau Perjanjian Baru dibilang satu tubuh. Satu tubuh yang Yesus adalah kepalanya. Kalau Perjanjian Lama itu identitas etnis, Yahudi. Kalau Perjanjian Baru, kesatuan mistis dari Roh Kudus. Kalau Perjanjian Lama menekankan pemisahan, kalau Perjanjian Baru menekankan kita suruh pergi. Ya, jadi garam dan jadi terang. Perjanjian Lama fokus pada hukum, Perjanjian Baru fokus bergantung pada Roh Kudus. Kalau Perjanjian Lama, kesucian pribadi, Perjanjian Baru, hidup dalam komunitas dan menjadi saluran kasih bagi orang. Nah, sama kayak yang kemarin kita belajar, yang jadi cerita belum tentu perlu ditiru, tapi kalau yang diajarkan, kalau perintah, jelas jadi kehendak Tuhan. Nah, jadi pelajaran dari Kisah Para Rasul. Jadi coba kalian baca Perjanjian Baru tuh tanpa Kisah Para Rasul tadi kan. Jadi kayak ada gap gitu loh. Antara yang tadinya untuk Israel sampai ke seluruh dunia. Nah, terus kita juga bisa lihat gereja mula-mula. Ya kan? Ya, dulu tuh katanya pada tahun 100 ya. Pada tahun abad 1 Masehi, katanya orang Kristen itu udah sampai 1 juta. 1 juta. Ya jemaatnya sampai 1 juta, dan itu tuh banyak gitu loh, banyak. Terus ya katanya kalau kata para ahli, katanya kalau rate-nya tuh segitu terus sampai abad kedua tuh seluruh dunia tuh udah jadi Kristen katanya. Nah cuman kan something wrong kan yang terjadi. Something wrong adalah ya kekristenan itu jadi sebuah agama lagi. Kita bisa lihat. Jadi ya kita bisa lihat bahwa apa sih yang benar-benar
Tuhanku tekankan itu. Apa sih gereja yang sebenarnya itu seperti apa? Kita bisa lihat di Kisah Para Rasul. Terus ya kalau nggak salah tuh ada buku namanya Pagan Christianity gitu. Kalau kalian bisa baca, dan di situ bahas sebenarnya banyak ritual-ritual gereja yang kita jalanin sekarang itu sebenarnya itu tuh tambahan, itu ritual dari luar gitu. Itu bukan yang diajarkan, tapi itu ritual luar yang digabungkan jadi kekristenan. Jadi itu sebenarnya tidak ada. Ya, jadi kalau dari Kisah Rasul kita bisa lihat gitu gereja mula-mula itu sebenarnya seperti apa yang ditekankan dengan itu. Nah, terus kita lihat evangelism strateginya. Ya kalau kita lihat kan, ya mungkin di situ tuh bukan program gitu loh. Mereka tuh nggak bikin program, mereka nggak bikin musik yang heboh-heboh, mereka nggak bikin ya cuma satu preacher yang hebat gitu kan. Enggak, tapi evangelism strategi mereka adalah ya orang-orang yang passionate akan Tuhan. Ya, terus kita bisa lihat juga ketika, ya misalkan Paulus ketika dia tuh datang ke kota misalkan, di situ dia tuh tunjuk leader juga kan, leader dari gereja lokal. Terus orang-orang yang melayani itu juga dari gereja lokal. Dan gereja lokal itu yang nantinya mereka tuh menyebar lagi ke sebelah-sebelahnya. Jadi metodenya itu bukan Paulus doang yang sebagai preacher hebat itu. Metodenya adalah orang-orang. Sama kayak kita sekarang. Kita mencoba untuk share gospel ke teman-teman. Oke. Ya, sampai sini aja sih. Ada yang mau ditanyain nggak? Apa? Yang lain dulu deh, kita belum. Gue mau tanya cara jawab orang yang tanya tentang keadilan Tuhan di Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Kalau tadi kan interpretasi Yesus waktu zaman Yesus kan Bible mereka masih Perjanjian Lama. Yesus juga menjelaskan hal-hal yang kalau peraturannya tuh standarnya satu perfection. Tapi di Perjanjian Baru hal-hal itu kan ditanggung di kayu salib lewat Yesus. Maka kita dapat grace. Nah, kalau orang tanya di Perjanjian Lama kan nggak ada grace. Kayak Yesus kan belum hadir. Nah, orang-orang yang kayak dosa yang kita lakukan di saat ini kalau dilakukan di masa lalu tuh kan nggak pertanyaan nggak diampuni kayak zaman sekarang. Jadi kita nggak seholy itu datang ke Tuhan tuh bisa karena udah ada Yesus, lewat Yesus. Kalau orang zaman dulu nggak bisa datang ke Tuhan saya enak jidat, harus lewat Nabi. Kalau Nabi datang, imam masuk pun juga dia bisa mati. Nggak ada grace buat imam itu. Terus kalau tanya apakah itu adil? Pertanyaan apa? Apakah itu adil? Ya, kalau orang tanya apakah itu adil buat orang-orang zaman dulu yang nggak bisa kayak kita zaman sekarang datang ke Tuhan sebebas ini. Kan zaman dulu pun selamat bukan karena mereka mematuhi. Karena iman juga. Cuman pada prakteknya kan lu tetap mati kalau lu nggak cukup kekudusan Tuhan ternodai, lu mati. Mati itu dalam arti dengan orang biasa bersalah jadi lu mati. Kayak misalnya Ananias Safira dia langsung mati. Zaman sekarang kalau Ananias Safira hidup di zaman sekarang dia kan nggak langsung dibunuh sama kekudusan Tuhan karena udah ada Yesus. Ananias Safira udah ada Perjanjian Baru Ananias Safira. Perjanjian udah Baru. ada zaman Yesus. Yang di Perjanjian Lama yang api keluar dari tabut Allah, yang pahanya bengkak minum air langsung mati. Ada? Nggak tahu. Yang pasti orang Perjanjian Lama pun kan kayak yang kita belajar kemarin, mereka pun selamat pada iman akan ada juru selamat. Bedanya sama kita beriman pada sesuatu